Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terkait penjelasan lengkap tampilan baru di akun sscsnbkn.go.id. Nah, ini terkait pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi ada 3 tampilan Bapak Ibu, ada 3 tampilan di akun sscsn, dan di sini admin akan memberikan penjelasan terkait 3 tampilan ini dan juga langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pelamar yang mendapat 3 tampilan ini. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, untuk pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2022 ini sudah diumumkan Bapak Ibu, sudah diumumkan. Silahkan Bapak Ibu cek di akun sscsn masing-masing pelamar. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan login. Nah, ketika Bapak Ibu login di akun sscsn masing-masing pelamar, ini ada 3 tampilan Bapak Ibu, ada 3 tampilan yang didapatkan oleh guru honorer ketika login. Yang pertama adalah tampilan lolos. Nah, ini dia tampilan lolos. Jika Bapak Ibu tampilannya lolos seperti ini, maka Bapak Ibu dinyatakan lolos, yaitu hasil prasangga. Nah, hasil prasangga menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2022. Hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sangga berakhir. Perubahan hasil kelulusan saat ini prasangga dapat terjadi dikarenakan sanggahan. Nah, jadi ini dapat berubah Bapak Ibu. Pelamar yang lolos prasangga ini nantinya dapat berubah. Ini karena adanya sanggahan dari pelamar nantinya, karena setelah pengumuman ini ada masa sangga. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Nah, ini tampilan yang pertama, yaitu tampilan bagi pelamar yang lolos prasangga. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pelamar yang sudah dinyatakan lolos, yaitu langkah yang dilakukan yaitu menunggu pengumuman final pasca sangga. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lolos seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal menunggu saja, tinggal menunggu masa sangga berakhir dan nantinya akan diumumkan oleh Panselnas, akan diumumkan kembali terkait pengumuman final pasca sangga. Nah, jadi ketika nantinya diumumkan pengumuman final pasca sangga, maka itu adalah pengumuman yang sudah resmi Bapak Ibu, yang sudah resmi pelamar yang dinyatakan lolos menjadi ASN P3K dan siap untuk melakukan pemberkasan. Jadi seperti itu. Namun jika dalam masa sangga ini ada sanggahan pelamar yang diterima, misalkan ada sanggahan nilai yang diterima, maka nantinya ini dapat merubah hasil Bapak Ibu, dapat merubah hasil prasangga ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, langkah selanjutnya tinggal menunggu saja, tinggal menunggu masa sangga berakhir dan tinggal menunggu pengumuman pasca sangga. Nantinya akan diumumkan di akun sscsn masing-masing pelamar. Ini untuk yang tampilan pertama. Kemudian tampilan yang kedua ini juga ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tandanya adalah tampilan pelamar dinyatakan tidak lolos. Kita lihat di sini. Prasangga, mohon maaf, hasil prasangga seleksi kompetensi menyatakan Anda tidak lolos P3K Guru 2022. Mohon diperhatikan bahwa hasil ini bukan hasil final. Nah, jadi ini bukan hasil final seleksi kompetensi. Akan terdapat tahapan sangga nilai. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum mengatur tanggal pelaksanaan sangga. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mendapatkan pemberitahuan ataupun tampilan tidak lolos seperti ini, maka Bapak Ibu nantinya dapat mengajukan sangga, karena ini bukan pengumuman final Bapak Ibu, bukan pengumuman final, ini masih pengumuman prasangga. Jadi nantinya Bapak Ibu melakukan sanggahan di akun sscsn masing-masing pelamar. Misalkan Bapak Ibu seharusnya mendapatkan afirmasi, namun ketika diumumkan Bapak Ibu tidak mendapatkan afirmasi. Nah, jadi sanggahan nilai inilah yang nantinya Bapak Ibu bisa ajukan ketika masa sangga sudah dimulai. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengajukan sanggahan, dan apabila jika Bapak Ibu yang semula tidak lolos ini sanggahannya diterima oleh Panselnas, maka nantinya Bapak Ibu yang semula tidak lolos ini bisa berubah menjadi lolos jika sanggahannya diterima oleh Panselnas. Jadi seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pelamar yang tidak lolos ini yaitu
adalah langkah selanjutnya dapat melakukan sanggahan di akun SSCSN. Nah, jadi Bapak Ibu, langkah selanjutnya yaitu tinggal menunggu saja tanggal pelaksanaan sanggah. Nah, jadi sampai saat ini masih belum dirilis jadwal kapan mulai menyanggah. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu saja pengumuman dari Kemendikbud yaitu kapan mulai melakukan sanggahan. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sering-sering pantau saja website resmi guru p3k.kemendikbud.go.id ataupun Bapak Ibu bisa mengecek di akun SSCSN masing-masing pelamar untuk pelamar yang tidak lolos. Kemudian tampilan yang ketiga. Nah, tampilan yang ketiga ini tampil seperti ini Bapak Ibu, seleksi kompetensi P3K prasangga. Instansi Anda belum mengatur tanggal pelaksanaan sangga tahap 1. Nah, di sini dijelaskan tidak ada penjelasan bahwa Bapak Ibu dinyatakan lolos ataupun tidak lolos. Jadi di sini langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pelamar yang mendapatkan notifikasi seperti ini, nantinya Bapak Ibu silahkan pantau terus akun SSCSN masing-masing pelamar. Jadi Bapak Ibu menunggu informasi lebih lanjut karena di sini tanggal pelaksanaan sangga tahap 1 ini masih belum diatur. Jadi Bapak Ibu terus pantau akun SSCSN.bkn.go.id untuk informasi lebih lanjut. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, 3 tampilan yang muncul di akun SSCSN masing-masing pelamar. Kemudian ini adalah keterangan Bapak Ibu, keterangan yang ada di rekapitulasi hasil seleksi P3K tahun 2022. Nah, untuk P1, P2, P3 dan P4 ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham yang mana untuk P1 ini prioritas 1, 2, 3 dan prioritas 4. Nah, untuk yang P ini adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas. Kemudian yang L adalah peserta lulus. Nah, jadi jika Bapak Ibu kodenya P_L, maka artinya Bapak Ibu memenuhi nilai ambang batas dan lulus. Jadi seperti itu. Jika TL ini adalah peserta tidak lolos ataupun tidak memenuhi nilai ambang batas. Kemudian TH peserta tidak hadir, TP peserta tidak mendapatkan penempatan. Jadi Bapak Ibu, jika mendapatkan kode TP artinya Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan. Kemudian jika TMS maka pelamar P3K guru yang tidak memenuhi syarat. Ini tidak memenuhi syarat. Kemudian jika kodenya TO ini tidak dilakukan penilaian kesesuaian observasi untuk peserta P2 atau P3. Jadi tidak dilakukan observasi. Kemudian jika kodenya APS ini adalah peserta yang mengajukan pengunduran diri. Kemudian jika kodenya A adalah pelamar yang memiliki sertifikat mendidik berdasarkan data dari Kemendikbudristek dan ini mendapatkan nilai afirmasi Bapak Ibu, nilai paling tinggi sebesar 100%. Kemudian jika B ini adalah pelamar penyandang disabilitas. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu kode yang diberikan oleh BKN dalam rekapitulasi hasil seleksi P3K guru tahun 2022. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.